Ya, selamat malam pemirsa Chatterbox Ramadan Weekend, hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025, malam ke-16 Ramadan 1446 Hijriah. Menyapa Anda pada malam hari ini dengan kita membahas mendalam tentang satu topik yang memang lagi rame belakangan, ya, dimana kita tahu sendiri bahwa makin kesini ya pemerintah Presiden Prabowo Subianto makin gila-gilaan dalam membagikan konsesi pengelolaan tambang. Setelah kali pertama dibagikan ke ormas Islam, ormas keagamaan lebih tepatnya, meskipun yang menerima hanya ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah saja, sementara yang lainnya menolak, ya. Kemudian ada perguruan tinggi dan diajak untuk mengelola tambang, turut dibagi konsesi pengelolaan tambangnya. Lalu sekarang ada lagi wacana membagi konsesi tambang, pengelolaan tambang kepada Koperasi Desa Merah Putih yang didirikan oleh Presiden Prabowo sendiri. Dan yang terbaru adalah diwacanakan pesantren ikut dalam mengelola tambang. Diusulkan agar turut disertakan dalam konsesi pengelolaan tambang. Nah, ada apa di balik bagi-bagi jatah konsesi tambang ini ke berbagai pihak? Apakah ada satu deal tertentu, ataukah ini untuk benar-benar ya memajukan negara Indonesia, memakmurkan Indonesia agar ekonomi kita bisa berjalan dan masyarakat juga bisa sejahtera, atau justru ini ada udang di balik batu? Kita nggak tahu, ya teman-teman. Turut diduga, ya, bagi-bagi konsesi tambang yang dibagikan kepada pihak-pihak tertentu lah, saya katakan. Ini kuat dugaan begini, agar mereka ini tidak menjadi pihak yang memberikan vokal critical point kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memang berpolemik, ya. Jadi diberikan konsesi pengelolaan tambang, mungkin maksudnya mengarah ke sana. Selain juga untuk ya paling menambah pemasukan dari ormas NU dan Muhammadiyah, kemudian menambah pemasukan dari pesantren, menambah pemasukan dari Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, maupun menambah pemasukan dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Jadi ini dibagi-bagikan, dan ini merupakan satu praktek yang bagi saya pribadi ini rusak, ya, sangat amat merusak, dan sebaiknya dihentikan karena ini berpotensi akan menimbulkan korupsi baru, dan juga ini bisa dikatakan sebagai modus baru dalam money laundering atau pencucian uang.
andai saya yang duduk di kursi presiden saat ini ya, langkah bagi-bagi konsesi tambang itu nggak akan saya lakukan. Kenapa? Karena untuk apa gitu loh, dan nggak ada gunanya juga. Toh juga belum tentu mereka mampu mengelolanya, ya kan? Kalaupun ada yang mampu mengelolanya ya syukur, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mampu mengelolanya, itu bagaimana tuh? Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi critical point dari bagi-bagi konsesi tambang ini gitu loh. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Ini bisa menjurus ke arah upaya pembungkaman, menjurus kepada upaya agar pihak-pihak yang diberikan konsesi tambang itu, mohon maaf lahir dan batin ya, bisa mengarah kepada pihak-pihak yang menerima konsesi tambang itu menjadi penyuplai buzzer pro kepada Prabowo Gibran. Nah ini yang berbahaya. Dan karena di balik itu ada peran Jokowi. Peran Jokowi di balik upaya mengarahkan mengarahkan untuk membagi-bagi konsesi pengelolaan tambang ini. Dan ini jelas sangat mencederai semangat ekonomi kerakyatan kita. Bukan berarti saya tidak pro kepada kita umat Islam mengelola tambang. Cara menyimpulkannya nggak begitu. Kalau cara menyimpulkannya seperti itu ya salah. Saya sangat pro kepada umat Islam kalau ngelola tambang. Itu loh. Saya sangat pro kalau umat Islam itu ngelola tambang. Tapi caranya yang benar. Caranya bukan dengan dibagi-bagi dengan maksud dan tujuan tertentu. Tapi memang kalau dihibahkan dan menjadi milik kita sepenuhnya nih, dihibahkan tanpa ada eling-elingo gitu misalkan, tanpa ada worak-worok ini itu, ya kan, tanpa ada ya begituan lah pokoknya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bagi-bagi konsesi tambang dengan ada iling-ilingo, ada iling-ilingnya, nah itu ini menjadi sebuah masalah serius. Jadi apa ya? Jadi seakan segala cara untuk membungkam itu dilakukan, mulai dengan cara yang halus ya kan, dengan dibagi-bagi konsesi tambang, bahkan netizen yang bersuara bersuara kritis kepada pemerintah, apalagi di media sosial, diancam, diteror, diinterogasi, diintimidasi, dipersekusi, segala macamnya itu. Dan segala macamnya, ya, dan segala macam, ya, itu terjadi loh. Bahkan kawan saya itu sampai di DM dikasihkan formulir gabung dengan pasukan yang disebut rame-rame sebagai Termul, Ternak Mulyono, alias ya para buzzer sampah pendukung Jokowi ini, ditawari ditawari uang 40 sampai 50 juta agar berhenti bersikap dan bersuara kritikal kepada Jokowi maupun kepada pemerintah Prabowo Gibran. Nah ini
Ini kan cara pembungkaman yang luar biasa ini menurut saya. Jadi segala itu kalau bagi-bagi konsesi tambang itu baru soft silencing. Tapi mulai bertahap lagi kalau sudah makin frontal. Nah, makin ke sini tentu upaya pembungkaman tuh akan makin keras. Gitu loh. Contoh saja banyak pihak yang bersuara kritis kepada Prabowo mulai ditangkepin sama polisi, sama Parcok. Ya. Itu luar biasa sekali itu. Abuse of powernya sangat berbahaya loh ini. Iya, kalau tidak segera diatasi, wah bahaya ini pokoknya. Jadi dibalik rame-rame dapat konsesi tambang dan itu dibagi ya ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ya. Bahwa ini adalah upaya silencing, upaya pembungkaman agar ya tidak terlalu bersuara lah. Agar pokoknya ya manut aja kepada apa yang dilakukan pemerintah itu ya diiyakan saja. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Mulyono ya diiyain aja. Jangan dibantah-bantah, apalagi dikritisi gitu loh. Pokoknya iya aja gitu. Ya ibaratnya tuh yes man atau yes sir mentality, atau yes man mentality. Ini bahaya teman-teman, bahaya gitu loh, sangat-sangat berbahaya sekali buat kelangsungan demokratisasi dan reformasi di negara kita ya. Karena kalau enggak bisa rungkat ini Indonesia. Ya. Jadi ya saya sayangkan gitu loh. Kalau pembagian konsesi pengelolaan tambang itu adalah untuk silencing atau soft silencing, saya nggak setuju gitu loh. Saya nggak pernah setuju dengan itu. Tapi kalau dibagikan dengan tujuan untuk memberdayakan, itu saya nggak apa-apa. I'm fine with it gitu loh. Itu kalau buat saya nggak apa-apa. Kalau cuma niatnya untuk memberdayakan. Tapi kalau niatnya untuk silencing, ini harus dilawan gitu ya. Jadi apapun upaya pembungkamannya, mari kita lawan, mari kita tolak. Kalau mau mengelola tambang, ya ajukan izin, lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Jangan karena jilat-jilat penguasa langsung didapat kayak gitu. Ini namanya malu-maluin coy. Saya kalau jadi presiden, yang saya lakukan bukan membagi-bagi konsesi tambang itu, tapi kalau memang mau mengelola, izinnya saya bikin mudah, izin pengelolaannya saya bikin mudah, sehingga tinggal urus saja pendaftarannya, tinggal urus saja ininya perizinan pengelolanya lalui one stop service, pelayanan terpadu satu pintu.
gitu. Contoh, misal ada konsorsium, taruhlah terdiri atas beberapa pihak, mau ngelola tambang di Kalimantan Timur misalkan. Izinnya yang saya bikin mudah dan transparan, terbuka dan gratis, nggak perlu bayar ini dan itu, gratis. Itu udah paling benar ketimbang dibagi-bagi, tapi hanya untuk tujuan supaya ya kita tidak bersuara lantang. Ini hal yang tidak baik dan tidak benar. Ini sama saja ya KKN dong, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan ini sungguh tidak dibenarkan. Ya, bahkan kalau kita bawa ke dalam dalil keislaman pun juga ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ya, jadi tentu saya harap ya jangan lagi ada praktek bagi-bagi konsesi tambang kepada pihak-pihak lain kalau tujuannya hanya untuk silencing, untuk pembungkaman. Tapi kalau untuk pemberdayaan tanpa ada eling-eling tertentu, lebih itu gak apa-apa, bagus. Demikian pembahasan tentang rame-rame bagi-bagi konsesi tambang di Chatterbox In Depth malam hari ini. Cuacanya agak gerimis, saya harus gaspol ini ya. Selamat malam dan sampai bertemu lagi lain kesempatan.